Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa istilah kosakata yang ada pada dunia prostitusi konvensional. Dan kali ini kita akan membahas atau menjelaskan kosakata gremo. Sebelum lanjut, jangan lupa Anda untuk subscribe, tolong berkomentar, serta tekan jempol. Baik, sekarang langsung saja kita masuk pada konten. Bila mana kita mendengarkan kata-kata gremo, itu berasal dari bahasa daerah Jawa. Gremo itu artinya pukat harimau. Nah, jadi gremo di sini maksudnya itu kata meminjam atau meminjam kata. Nah, dalam istilah dunia ini orang Jawa mengatakan gremo, dan dalam bahasa kerennya adalah mucikari. Gremo adalah orang yang mengelola para pekerja SK. Biasanya para pekerja SK konvensional itu diatur atau dikelola oleh seorang gremo. Jadi gremo itu selain mengelola juga memberikan arahan, memandu, dan juga membimbing. Lalu bagaimana Pak D tentang gremo dan orang yang bekerja sebagai SK itu? Nah, untuk ini biasanya itu beragam atau bermacam-macam. Biasanya seorang gremo itu menyewa sebuah tempat atau rumah, dan rumah itu dijadikan sebuah usaha warung atau warung nasi. Terus kalau pemilik kontrakan tersebut memang mengizinkan bahwa di situ selain usaha nasi juga diizinkan ada beberapa anak-anak wanita tinggal di situ, maka sang gremo pun juga mempersilahkan para pekerja-pekerja SK itu untuk mangkal di situ. Terkadang yang punya rumah itu juga tidak mengizinkan untuk melakukan seperti itu di tempat kontrakan itu. Terkadang ada juga yang diperbolehkan untuk melakukan itu di tempat kontrakan itu. Kalau tidak diizinkan melakukan di tempat situ, biasanya bila mana ada tamu yang minat atau menginginkan terhadap salah satu para pekerja SK itu, ya dibawa pergi atau dibawa keluar. Yang penting jangan melakukan seperti itu di tempat kontrakan itu. Terus sekarang bagaimana Pak D tentang pendapatan seorang gremo itu? Nah, untuk pendapatan seorang gremo itu tergantung dari rezeki para pekerja SK yang ada di situ. Seandainya para SK di situ itu tamunya itu rame atau laris, maka nanti pun para pekerja SK itu pun memberikan sesuatu kepada seorang gremo. Dan pemberian itu biasanya tidak ada tarifnya, tergantung masing-masing atau tergantung dari kepribadian masing-masing para pekerja SK yang ada di situ. Kecuali bila mana di tempat itu memang disediakan tempat atau kamar dan boleh melakukan hal seperti itu, maka memang juga ada tarifnya satu kali main atau satu kali melakukan tempat itu. Suatu misal, bila mana ada seorang pekerja SK mendapat 2 orang tamu, lalu satu kali itu 25.000 atau 50.000, jadi 50.000 kali 2 itu adalah tarif wajib atau jumlah yang harus dibayarkan kepada seorang gremo. Nah, sekarang sampai di sini paham? Bila mana belum paham, silahkan Anda putar ulang video kali ini. Bila mana Anda sudah paham, mari kita lanjut. Lalu bagaimana Pak D andai kata para pekerja SK itu sebelum ada rezeki atau sebelum ada tamu? Nah, tentunya para pekerja SK itu selama mangkal dan selama belum ada rezeki, mereka semua itu ya bantu-bantulah, layaknya orang mengabdi itu seperti apa, ngobrol-ngobrol kalau nggak ada kerjaan. Nanti kalau di situ ada orang andok makanan atau andok kopi atau gimana, pastinya si para pekerja SK itu ya bantu-bantu layaknya seorang pramuniaga.
Lalu sambil melayani orang yang andok makanan di situ, para pekerja SK dan juga Gremo itu juga sambil membaca karakter orang yang andok di situ. Maksudnya begini, orang yang menggok atau orang yang andok di warung itu, apakah memang dia itu sekedar untuk mencari kopi atau makanan, ataukah memang ada kelanjutan lebih dari itu? Biasanya seperti itu. Sejauh yang saya ketahui, biasanya seorang Gremo itu bersikap kepada para pekerja SK itu bisa dikatakan setara dengan sikap kepada para anak-anaknya. Akan tetapi bagi mereka-mereka atau orang-orang yang belum paham tentang budi pekerti seorang Gremo kepada para pekerja SK, kebanyakan memandang sebelah mata. Alah, Gremo kuwi paling-paling yang makelar, jomblang dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Keakraban mereka dengan para pekerja SK itu sungguh bagaikan seorang ibu dengan para anak-anak kandungnya. Makanya bila mana ada beberapa pekerja SK yang pernah ikut seorang Gremo, sampai kapanpun dia itu merasa berhutang budi dan tetap terjalin hubungan baik bagaikan anak dan seorang ibu. Suatu misal ada pekerja SK yang merantau ke situ dan rumahnya umpamanya dari luar kota. Tentunya pekerja SK itu dari rumah biasanya kan uangnya itu pas-pasan sebatas untuk transportasi, dan sampai situ sudah habis. Nah, sebelum mendapatkan pelanggan atau rezeki, bisa jadilah ibu Gremo atau bapak Gremo itu meminjami uang untuk buat jajan atau untuk keperluan yang lain, beli parfum dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau pekerja SK itu sudah mendapatkan rezeki, lalu dibayar utangnya itu. Biasanya seperti itu. Dan nanti bila mana pekerja SK itu selama di situ uangnya itu sudah terkumpul, sudah layak dan pantas untuk dibawa pulang untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya pamit baik-baik dengan ibu atau bapak Gremo di situ. Dan tidak jarang selama dia pamit itu juga diiringi dengan tangis dan air mata. Nah, bila mana pekerja SK itu pulang, nanti ada lagi pekerja SK itu yang sudah saatnya harus bekerja lagi atau merantau datang ke situ lagi, anak yang baru. Jadi begitu. Yang selanjutnya, andai kata ada anak atau pekerja SK yang baru di situ, dalam arti belum pernah sama sekali mangkal di situ, biasanya sama sang Gremo itu diberi nasihat, dibimbing dulu, diberi arahan. Umpamanya begini, nduk, lek neng kene kuwi rata-rata tarife sakmene, lek neng kene kuwi ora kena ngombe miras, ora kena ngepil dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga bila mana nanti ada apa-apanya, yang kena getahnya atau yang dijadikan kambing hitam itu adalah seniornya atau sang Gremo tersebut. Nah, sekarang dengan Anda menyimak dan mendengarkan penjelasan dalam video ini, Anda menjadi tahu seperti itulah budi pekerti atau akhlak seorang Gremo dan para pekerja SK. Mereka itu sebenarnya sudah tahu dan sudah merasakan atau coro Jawane itu sudah ngerumangsani bahwa mereka itu sedang berjalan pada dunia kegelapan, istilahnya seperti itu ya. Jadi mereka pun sebisa mungkin juga menanamkan atau berbuat baik dengan sebaik-baik mungkin, walaupun kebaikannya itu belum tentu bisa diterima di masyarakat. Dan mereka itu pun sebenarnya tidak bosan-bosannya untuk selalu bersikap baik kepada siapapun. Dan mereka itu pun sudah tidak kaget apabila ada orang memandang dengan sebelah mata, bila mana ada orang bersikap sinis, atau ada orang yang bersikap kurang pantas. Mereka semua itu pun sudah tidak kaget, dan itu hal yang biasa. Dan memang bila mana kita membicarakan hal ini, kebanyakan orang itu mendengarnya itu tertawa.
Bahkan banyak juga atau tidak sedikit yang mengejek dan mengolok-olok. Kenapakah demikian? Ya mereka itu belum tahu apakah yang sebenarnya dibalik ini semua. Tak lain dibalik ini semua adalah tuntutan kehidupan. Dan mungkin Anda akan berlinang air mata dan merasa menyesal bila mana saya beberkan atau saya ceritakan di balik kehidupan dunia ini. Tentunya bagi mereka-mereka yang hanya tahu sepintas tentang dunia ini, biasanya hanya mengatakan satu kata, yaitu maksiat. Ya memang seperti itu, di mana-mana tempat orang mengatakan maksiat. Dan saya pun setuju bahwa itu adalah memang maksiat. Sekarang ucapan maksiat untuk sejenak kita tanggalkan dulu. Kita kembali ke belakang. Ini ada sepotong cerita. Ada sebuah cerita. Adapun cerita itu seperti ini. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, sebelum video ini diunggah dan dipublikasikan, saya pernah nongkrong dan ngopi di stasiun kereta api Kota Madiun. Pada waktu itu ada seorang ibu meminjam korek. Saya pun meminjamkan korek sambil menawarkan atau memberi sebatang rokok. Kemudian saya pun membayar secangkir kopi ibu tersebut. Setelah saya beri sebatang rokok dan saya bayari kopinya, ibu tersebut sepertinya ingin curhat atau cerita. Lalu saya pun mendengarkan cerita ibu tersebut. Adapun ceritanya seperti ini. Saya ini mas, demi untuk memperjuangkan masa depan anak saya, sampai saya bila-bilain saya ini menjual diri saya di tengah malam seperti ini. Anak saya itu kuliah semester 3. Dan anak ibu tersebut perempuan, kuliah mengambil akademi perawat atau akper. Di tengah-tengah ibu tersebut sedang bercerita, tiba-tiba ibu tersebut berderai air mata dan tertawa. Karena ibu tersebut pernah mendengar cerita dari anaknya yang sedang kuliah, bahwa anaknya itu selalu memandang sebelah mata terhadap teman-temannya, karena di kampus itu banyak juga istilah ayam kampung. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan ayam kampung? Nah, kalau Anda belum tahu ya kebangetan. Tapi istilah ayam kampung di kampus-kampus itu bukan suatu hal yang baru, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Anak ibu tersebut selalu memandang sebelah mata kepada teman-temannya. Dia tidak menyadari dan tidak tahu bahwa ibu kandungnya pun sedang melakukan hal yang serupa demi untuk melangsungkan, demi untuk membiayai dia yang sedang tumbuh. Sebenarnya ibu tersebut setiap harinya pun seringkali menasehati anaknya yang sedang kuliah itu agar tidak selalu memandang mata apapun yang terjadi pada teman-temannya tanpa ibu tersebut menjelaskan. Namun anak tersebut pun selalu membantah bahwa bagaimanapun juga itu adalah maksiat. Nah, mendengar jawaban seperti itu, ibu itu pun ya hanya bisa diam dan tidak bisa dan tidak mampu untuk mengatakan yang sebenarnya atau menjelaskan yang sebenarnya kepada anak kandungnya tersebut. Semoga konten video YouTube pada kali ini menambah wawasan dan pemahaman kepada Anda sekalian. Terima kasih Anda telah menonton dan semoga pula bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.